Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار أما بعد. Para hadirin sidang jamaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Falah Kota Sigli Aceh PD yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kami ingatkan bahwa kita sama-sama meniatkan untuk i'tikaf di masjid sejenak. Sama-sama kita meniatkan untuk menuntut ilmu. Sama-sama kita meniatkan untuk menunggu solat isya berjamaah. Karena orang yang menunggu solat setelah solat, maka pahalanya sama juga seperti dia sedang solat. Kemudian juga kami ingatkan bahwa kita berada di bulan awal Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah, di mana amal soleh pada bulan ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal soleh yang kita lakukan, ya. I'tikaf kita, sujud kita, salat kita, menuntut ilmu juga, ya. Itu semua bentuk amal soleh. Kita duduk di sini supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik di luar, itu juga bagian daripada amal soleh kita. Nah, mari kita bersemangat untuk mengamalkan amal soleh kita di awal bulan Zulhijjah ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita menunggu solat dan sambil kita beriktikaf, kita akan melanjutkan kisah yang sudah kita ceritakan dalam dua pertemuan yang lalu. Sejak dua pertemuan yang lalu, kisah tentang keluarga Imran atau Ali Imran yang disebutkan dan dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kita sudah memulai menceritakan tentang ihwal daripada Sayyidah Maryam yang merupakan anak daripada Imran. Sebagaimana kita jelaskan bahwa Imran dikaruniai oleh Allah dua orang anak perempuan. Anak perempuan beliau yang pertama itu adalah istri daripada Nabi Zakaria. Dan kemudian anak beliau yang kedua dan terakhir lahir itu adalah Maryam. Maryam ini lahir pada saat istri Imran ini sudah tua. Dan dinazarkan Maryam ini disangka adalah anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan, dan dinazarkan oleh kedua orang tuanya, oleh ibundanya untuk menjadi khadimah dan untuk beribadah di Masjidil Aqsa, untuk menjaga Masjidil Aqsa. Jadi hiduplah Maryam ini sejak beliau beranjak dewasa di Masjidil Aqsa, untuk menjaga Masjidil Aqsa jangan kosong, ya. Karena Masjid Al-Aqsa pada saat itu, di sekeliling Masjid Al-Aqsa itu adalah dikuasai oleh orang Romawi yang berkuasa. Sedangkan Maryam yang merupakan keluarga Imran ini merupakan sisa-sisa daripada keluarga Bani Israel yang soleh, yang baik, yang dianggap ini adalah merupakan orang yang berhak untuk menjaga Masjid Al-Aqsa daripada orang-orang musyrikin Romawi yang berkuasa pada saat itu. Sekarang kita melihat kisah Maryam yang akhirnya hidup Maryam ini di mihrab dan juga hidup hari-hari adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya Allah berfirman dan menceritakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Imran 42 dan 43, wa idh qalatil malaikatu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin.
Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Maryam tumbuh dengan perkembangan yang sangat baik, dijaga oleh Allah. Kemudian yang mengayominya dan menjaga segala kebutuhannya adalah Nabi Zakaria. Walaupun akhirnya Nabi Zakaria mendapatkan bahwa bersama dengan Maryam itu ada makanan-makanan yang tidak beliau sangka, ya. Maryam tidak keluar dari mihrab Masjidil Haram, ada Masjidil Aqsa. Makanan hari-hari Nabi Zakaria yang mensuplai. Tapi Nabi Zakaria sering heran mendapatkan bahwa Maryam mendapatkan makanan yang tidak beliau bawa. Nah, ini dia, ya, kejadiannya. Sampai datang wa idh qalatil malaikah, maka tatkala malaikat Jibril berkata, ya Maryamu innallaha astafaki, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, wa tahharaki, dan telah mensucikanmu, wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilihmu serta melebihkanmu di atas wanita-wanita yang ada di alam ini. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, wahai Maryam, uqnuti li rabbiki, taatlah engkau kepada Tuhanmu, wasjudi, dan bersujudlah, warka'i, dan rukuklah, ma'ar raki'in, bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kita lihat ini adalah langsung Jibril datang berbicara dengan Sayyidah Maryam bahwa sesungguhnya Allah telah memilihmu, ya. Istafaki, memilihmu wahai Maryam, melebihkanmu wahai Maryam, wa tahharaki, dan mensucikanmu, ya. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan melebihkanmu di atas wanita-wanita di alam ini. Jadi sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah telah memilih beliau dilebihkan di atas wanita-wanita yang ada di alam. Lalu Allah perintahkan melalui malaikat Jibril, ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, Allah telah memilihmu, maka taatlah engkau kepada Allah dan bersujudlah dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kira-kira kalau orang sudah nyata dipilih oleh Allah, itu udah pasti masuk surga. Jadi kalau orang sudah ditakdirkan masuk surga, apa perlu beribadah lagi? Masihkah dia perlu untuk berupaya, berusaha keras untuk taat kepada Tuhan, kepada Allah? Kalau hari ini kita taat kepada Allah, kita rukuk, kita sujud, kenapa? Karena kita nggak tahu siapa kita. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Apakah kita akan masuk ke dalam surga? Atau mungkin kita taat kepada Allah mengingat kepada dosa-dosa kita yang banyak. Karena enggak mengetahui bagaimana akhir hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita beribadah kepadanya. Ada di antara kita begitu. Lalu kalau seandainya kita diberitahu bahwa kita dipilih oleh Allah seperti Maryam, apakah kita akan beribadah dan taat sepenuhnya kepada Allah karena kita telah dipilih? Ya, ini sudah dipilih oleh Allah, sudah jelas. Dipilih, dilebihkan, akan dimasukkan ke dalam surga, jelas. Ya, bicara masalah sudah dipilih sama Allah, sudah jaminan surga. Apakah kita akan taat? Allah perintahkan kepada Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, taatlah engkau kepada Tuhanmu dan bersujudlah dan rukuklah. Warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwa kepada ibadah solat, rukuk dan sujud, ya, rukuk dan sujud itu dua gerak solat yang sering disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan juga kepada nabi-nabi dan umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi menunjukkan bahwa salah satu bentuk ibadah kepada Allah itu solat sejak zaman dulu, dan bentuk daripada gerakan solat yang ada pada orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad juga ada rukuk, ada sujud. Ya, jadi ibadah kepada Allah itu
Di antara ibadah yang paling penting itu adalah ada ruku', ada taat kepada Allah, ruku' dan sujud. Jadi masalah ketaatan kita kepada Allah bukan gara-gara kita belum mengetahui nasib kita, bukan gara-gara kita merasa diri kita ini adalah aso neraka, bukan. Memang taat kita pada Allah, mau jadi siapa saja kita disuruh taat kepada Allah. Mau jadi orang yang dijamin surga, udah dijamin. Boleh enggak taat kepada Allah? Makin dijamin kita masuk syurga, makin dipilih kita, makin nampak taat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang betullah kita ini isi syurga, kalau betullah kita ini orang terpilih, dimuliakan oleh Allah di dalam syurga nanti, maka pasti kita akan menjadi orang yang taat. Mau itu kita ketahui di awal atau di akhir, terserah. Mungkin insya Allah kita akan tahu kita ini isi syurga, termasuk orang dipilih dalam syurga ketika kita meninggal mungkin, ya. Atau seperti Maryam mengetahuinya ketika beliau masih hidup, dipilih, tapi disuruh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ruku' dan sujud. Ini yang pertama. Jadi masalah taat kepada Allah itu adalah kewajiban kita, mau siapa saja kita. Enggak ada pandang bulu. Orang yang sudah mengetahui dirinya masuk syurga atau enggak mengetahui dirinya masuk syurga, itu disuruh taat kepada Allah. Disuruh kepada kita untuk rukuk dan sujud, saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang pasti orang yang enggak taat kepada Allah, enggak rukuk, enggak sujud, itu pasti orang yang isi neraka itu. Begitu aja. Isinya dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Kalau dia hidup tidak mau taat kepada Allah sampai akhir hidupnya, tidak rukuk dan tidak sujud kepada Allah, ya udah. Begitu saudara yang dimuliakan Allah. Yang kedua, di sini kita dapatkan para ulama menjelaskan, ya, supaya kita menjadi orang terpilih, mau terpilih, mungkin ya tidak sama seperti para anbiya tentu, tapi menjadi orang-orang soleh yang dipilih oleh Allah, kembali kepada perbanyaklah ibadah kita, ya, perbanyaklah ibadah kita. Maryam kita lihat ada dua hal yang menjadikan beliau terpilih. Walau nanti kita lihat ada 5 hal mungkin, ya. Tapi dua hal yang pertama itu adalah ibadah yang sangat tekun. Yang kedua adalah iffah, menjaga, betul-betul mampu menjaga dirinya dengan baik. Ini seorang wanita. Kita belajar bagaimana seorang wanita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi wanita pilihan. Maryam ini menjadi pilihan. Kita lihat ada sifat ibadah yang sangat rajin tekun kepada Allah. Yang kedua adalah beliau sangat menjaga iffah beliau, menjaga kehormatan beliau dengan cara yang sangat mulia, dengan cara yang sangat baik sekali. Jadi siapapun kita kemudian yang ingin mendapatkan pilihan Allah dan dimasukkan bersama dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang mulia, diistimewakan, maka tak ada lain adalah taat kepada Allah, banyak rukuk kita, banyak sujud kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nyan hana pilihan. Tidak ada istilahnya mengurangi rukuk dan sujud, enggak bisa. Rukuk dan sujud itu justru harus diperbanyak. Dan wujud pertama taat kita kepada Allah, jangan bilang saya taat di sana, taat di sini. Kita disuruh rukuk dan sujud. Itu barometer pertamanya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, standar pertama taat kita kepada Allah. Saya mau jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi insinyur, mau jadi dokter, mau jadi ustadz, mau jadi tengku, mau jadi guru, mau jadi seorang yang viral, terkenal. Allah enggak nyuruh itu semua. Allah enggak nyuruh kita untuk jadi gubernur, mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ustaz. Allah enggak nyuruh kita itu. Allah enggak nyuruh jadilah kalian dokter-dokter, jadilah kalian ustaz-ustaz, jadilah kalian tengku-tengku. Tapi yang disuruh oleh Allah apa? Ruku dan sujud. Udah. Ruku dan sujud, taatlah kepada Allah dan ruku dan sujudlah. Mau jadi gubernur, ruku dan sujud juga taat kepada Allah. Mau jadi dokter, ruku dan sujud taat kepada Allah. Mau jadi ustaz, ruku dan sujud juga taat kepada Allah. Itu yang Allah suruh.
Terserah kita mau ruku dan sujud selaku siapa. Itu terserah kita. Ya. Saya ruku dan sujud selaku seorang guru. Saya ruku dan sujud selaku seorang insinyur. Saya ruku dan sujud selaku seorang menteri. Saya ruku dan sujud selaku seorang birokrat. Silakan. Tapi jadi birokrat, jadi menteri, jadi dokter, jadi ustaz, nggak ada ruku dan sujud. Untuk apa? Allah nggak perintah kita jadi petani, jadi dokter, jadi ustaz, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi pegawai negeri. Allah nggak perintahkan itu sama sekali. Tapi yang Allah perintahkan adalah ruku dan sujudlah kalian. Silakan ruku dan sujud. Selaku siapa kita? Saya suka hidup ini menjadi seorang PNS, silahkan. Saya suka ruku dan sujud jadi seorang tengku, jadi seorang ustaz. Saya suka hidup ini menjadi seorang pejabat publik, silahkan. Tapi ada ruku dan sujud enggak? Udah itu. Dan ruku dan sujudlah bersama warka'u ma'ar raki'in dalam ayat yang lain. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jangan sendirian. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Jadi barometer ketaatan kita kepada Allah, jangan bilang saya banyak infak, saya banyak ini kalau enggak ada ruku dan sujud. Ya. Oh, saya banyak menafkahkan, saya banyak membayar ini, membayar itu, membuat gedung ini, gedung itu. Ada ruku dan sujud tak? Itu dulu. Setelah itu bicara yang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Dan kita lihat para ulama juga menjelaskan kemampuan seorang wanita untuk taat kepada Allah itu lebih ketimbang laki-laki kadang. Ya. Maryam ini hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah secara totalitas. Pada perempuan untuk beribadah dan taat kepada Allah, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan solat, itu kadang lebih ketimbang ada pada laki-laki. Dan itu bisa terbukti. Kira-kira yang banyak hadir di pengajian-pengajian, majlis taklim, siapa? Saat ini? Yang semangat-semangatnya? Yang semangat-semangatnya majlis taklim, ya. Yang pegang arisan nabut, ya. Kemudian menyerta pegang dakwah sana sini, yang paling banyak datang siapa? Saat ini ibu-ibu. Tapi malam ini di depan saya yang paling banyak kaum laki-laki. Nah, ini dia saya kasih tahu bahwa di PD ini laki-lakinya lebih banyak hadir. Ya. Bukan berarti perempuannya tidak hadir, perempuannya ikut melalui FB di rumah, ya. Nah, ada bahwa perasaan perempuan mudah tersentuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Perasaannya, sisi perasaannya yang halus itu, ya, menjadikan dia lebih mampu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kita laki-laki ini kadang ketika kehidupan kita hari-hari sudah banyak kita pakai kebiasaan kita bermuamalah atau berinteraksi dengan benda mati. Benda mati kan kebanyakan laki-laki ini kerjanya dengan benda mati dia. Ya, dengan benda mati bukan dengan benda hidup, enggak pakai perasaan dia. Dengan meja, dengan kursi, dengan kasut, ya. Nah, orang yang bekerja ya di jalan ya dengan bater, dengan ya. Ada yang kerjanya dengan pulpen, ya. Begitulah. Ada yang kerjanya dengan komputer, itu kan semua benda mati. Ya. Ada yang kerjanya jualan barang sana sini, yang penting masuk laba rugi, ya. Sehingga ini semua mempengaruhi kita. Kalau seandainya kita tidak mengimbangi dengan ibadah yang baik, hiduplah orang akhirnya terbawa dengan kebiasaannya. Kebiasaan seorang pedagang, dia akan bergaul dengan orang lain selaku pedagang juga. Artinya bahwa memperlakukan orang lain lagi dagangan cip kadang-kadang. Ya, dia mampu menghargai orang, enggak semua ya. Mampu menghargai orang itu dengan masalah laba rugo, masalah itu mempeng atau hana, nama manfaat atau hana. Ya. Kalau dia enggak mampu mengimbangi hidupnya dengan ibadah yang baik, ya.
Jadi nggak sanggup dia menghargai orang selaku manusia biasa, nggak mampu. Tapi harusnya la barugoji kiban. Kenapa? Nah ini pada masalah kebiasaannya itu. Jadi sedangkan wanita diberikan oleh Allah kemampuan perasaannya yang banyak itu karena dia berinteraksi dengan bukan benda mati tapi dengan anak-anak, dengan yang hidup, ya. Jadi perasaannya lebih. Ini juga menjadikan kecenderungan wanita lebih baik ke arah situ beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang penting daripada sifat Maryam juga yang ingin kita sampaikan kepada wanita-wanita kita adalah Allah sebutkan wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Jadi tingkat di mana iffah, kehormatan yang sangat mulia daripada Maryam, sampai Allah katakan Maryam anak Imran itu yang sangat terjaga dan allati ahsanat farja, yang sangat terjaga kehormatannya, Allah sebutkan. Jadi kehormatannya sangat terjaga Maryam itu. Seorang wanita itu mulia. Jadi kita kasih tahu kepada siapapun wanita sampai dan dimanapun, itu adalah pada saat dia mampu menjaga kehormatannya selaku seorang wanita, ya, selaku seorang wanita ada akhlak, ada adab, ada etika selaku seorang wanita yang berlaku, khususnya dalam agama Islam. Siapa yang sanggup menjaga itu adalah tingkat kemuliaan yang sangat terhormat pada diri seorang wanita. Ketika datang Jibril diutus oleh Allah dalam bentuk seorang laki-laki, Jibril mengatakan, "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya." Sesungguhnya aku adalah rasul rabbik. Aku ini adalah utusan daripada Tuhanmu supaya aku memberikan kepadamu, ya, seorang putra yang suci. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Maryam mengatakan bahwa anna yakunu li ghulam, bagaimana aku mendapatkan seorang putra sedangkan aku wa lam yamsasni bashar, sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh siapapun manusia. Ya, tidak ada yang menyentuh Maryam dalam hidup beliau siapapun, muzillah tanda. Tangan beliau, kulit beliau, baju beliau, enggak satu orang pun ada yang menyentuhnya. Ba'dadakan walam aku baghiya, maka aku tidak pernah menjadi lebih daripada itu. Enggak mungkin, ya. Jadi iffah beliau itu sampai seperti itu. Belajar dari Maryam, begitu juga anak-anak kita yang perempuan, kalian anak-anak kami yang perempuan yang masih remaja, yang belum menikah atau yang sudah menikah. Tingkat kalian tidak disentuh sama sekali oleh laki-laki siapapun yang tidak ini dengan kalian, itu adalah kehormatan luar biasa. Sehingga orang Arab mengatakan bahwa mereka membuat pesta untuk pernikahan, ya, pesta pernikahan itu yang meriah. Orang Arab memaknakan kenapa dalam pernikahan itu mesti ada pesta. Orang Arab memaknakan bahwa pesta itu adalah keberhasilan ayah dan ibu dalam menjaga putrinya sampai dia mendapatkan pasangan yang suci dalam hidupnya. Hanya dia yang menyentuhnya. Itu pesta itu adalah merayakan itu. Keberhasilan seorang ayah, keberhasilan seorang ibu dalam menjaga putrinya sampai dia mendapatkan seorang pendamping hidup yang suci baginya. Itu dia makna pestanya itu, ya, keberhasilan itu. Jadi kami katakan kepada adinda-adinda kami, kemudian putri-putri kita, kepada ibu-ibu juga, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, ya. Di dalam Islam, dalam fikih disebut wanita yang sudah menikah itu dengan muhsanah. Muhsanah itu apa? Yaitu seorang wanita yang sudah terjaga. Jadi ketika dia ada suami yang sah bagi dirinya, itu dianggap adalah seorang yang sudah terjaga dan terbenteng. Jadi sudah terbentengi gitu, ya. Jadi adanya seorang suami yang sah, yang suci bagi dirinya, itu adalah benteng hidup seorang wanita. Jadi jangan pernah ada satu orang pun selain daripada suami yang menyentuh bailetakeun kulit, membajai baina yang mat.
Itu tingkat kehormatan, tingkat tinggi seorang wanita. Di situ letaknya. Maryam seperti itu. Siapa yang mampu menyerupai, mendekati daripada Maryam, ini adalah tingkat kehormatan yang paling tinggi bagi seorang wanita. Putri Nabi sendiri misalkan kita lihat, Fatimah radhiyallahu anha. Sampai bagaimana iffah beliau, kehormatan beliau itu ya, terbawa dalam hidup beliau. Suatu saat beliau duduk bersama dengan suami beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib di rumah. Ya. Ketika Nabi lewat di depan rumah, Ali tahu bahwa Nabi akan lewat depan rumah. Ali membukakan pintu, ya. Ali membukakan pintu supaya Nabi masuk ke rumah. Ya. Supaya Nabi masuk ke rumah. Pada saat itu Fatimah duduk bersandaran dengan Ali bin Abi Thalib di rumah. Ya. Ketika Fatimah tahu ayahnya datang ya, ke rumah, buru-buru beliau cepat mengambil kain menutup kepala beliau. Secara spontan. Menutup kepala beliau secara spontan dan geduk dengan ged. Kenapa itu? Kan enggak salah. Kan ayahnya. Ya, ayah beliau sendiri, Nabi lagi. Enggak masalah beliau tidak menutup kepala beliau misalkan. Ya. Tapi karena beliau begitu menjaga diri beliau, sampai seakan-akan ada laki-laki lain yang masuk ke rumah beliau yang bukan suami beliau, beliau secara spontan tersigap sendiri. Itu bagaimana ya? Sudah terbentuk dalam diri beliau menjaga kehormatan yang padahal hana payahlah, hana butuh sehari, ya. Tapi sudah terbentuk secara spontan begitu. Ya. Rasa dia hana mangat nauragam lain di rumah. Walaupun ayah sendiri terbentuk begitu. Ya. Bukan berarti beliau bahwa ini disunnahkan begitu. Enggak, ini sudah pembawaan diri beliau begitu. Maka kalau ada anak-anak kita juga, putri-putri kita juga, istri kita juga, kalau kadang ada abangnya datang ke rumah, dia enggak selesa kalau enggak pakai jilbab, dia pakai jilbab juga, enggak, itu jangan disalahkan. Kenapa? Itu mungkin pembawaannya. Memang sudah terbiasa rasanya kalau ada laki-laki lain di rumah selain suaminya, dia merasa enggak nyaman kalau enggak menutup diri. Itu baik, itu bagus. Itu baik, itu bagus. Walaupun mungkin dengan orang yang boleh bagi dia, halal bagi dia, artinya tidak memakai jilbab misalkan, ya. Tapi terbawa itu wujud daripada bagaimana seseorang terbentuk dalam dirinya menjaga kehormatan. Maka kami ulangi sekali lagi kepada adinda-adinda kita, kepada putri-putri kita, ya. Sungguh tidaklah sesuai dengan menjaga kehormatan kalau kalian, ya, kalaupun enggak bersentuhan kulit, ya, tapi jalan-jalan bersama. Sungguh tidak menjaga kehormatan juga kalau malam-malam kalian ngomong asik ngobrol di HP berdua dengan laki-laki entah siapa, walaupun kawan satu kelas kalian. Itu sungguh tidak baik, tidak terhormat begitu. Tidak terhormat jiwa kalian selaku seorang wanita yang baik dan suci, ya. Sungguh kalau ada dalam masa hidup kalian ada laki-laki yang pernah memegang tanganmu saja, tanganmu dipegang, sungguh itu telah merontokkan kehormatanmu. Jaga itu dengan baik, ya. Sampai ke situ engkau jaga. Seorang laki-laki yang suci juga, yang akan nanti mendekatimu untuk menikah misalkan, dia akan tanya, pernah enggak ada laki-laki yang pernah dekat denganmu? Mereka akan tanya. Kalau mereka tahu ada, itu menjadi pertimbangan yang luar biasa untuk jadi tidak untuk hidup bersama denganmu. Bagi laki-laki betul-betullah masalah kehormatan seorang wanita menjadi pertimbangan yang sangat luar biasa. Karena disitulah harga diri seorang wanita di dalam Islam. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kami ingin kasih tahu juga, ini adalah fakta dalam masyarakat. Tadi dalam upacara Bayangkara, kami ikut hadir selaku tamu undangan. Saya duduk, ini DPD nih, saya ceritakan ini DPD nih. Saya duduk bersama dengan kepala Kabar Eskrim, ya.
yang menangani masalah tentang masalah tindak pidana dan kriminal. Ya. Saya tanya, permasalahan di PD ini yang banyak ditangani oleh polisi tentang kriminal itu masalah apa? Saat ini, yang pertama pencurian, Ustaz. Ya, pencurian. Ya, pencurian itu dilakukan bahkan oleh anak-anak remaja banyak. Sasarannya itu adalah banyak rumah-rumah yang kosong atau sesuatu yang mereka melihat bahwa ini ada kesempatan mereka bisa lakukan, pencurian. Yang kedua pencabulan. Yang kedua pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, pencabulan oleh orang dewasa terhadap anak-anak perempuan di bawah umur. Dan itu dilakukan oleh orang-orang dekat. Oleh siapa? Orang-orang dekat. Keluarga atau tetangga yang sudah dianggap seperti keluarga. Nyobolehun. Kadang ada yang dititipkan kepada tetangga karena memang dia tidak ada di rumah, karena tetangga sudah jadi seperti keluarga sendiri, anak perempuannya dititipkan sebentar sampai dia pulang, di situ kejadian. Ya. Atau kakek kadang, na'udzubillah min dzalik. Kakeknya mencabuli cucunya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Pencabulan ini, ya. Itu adalah kasus nomor 2, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ya, kalau bicara masalah sabu-sabunya hana tahu pegah, nya hana dapat duduk limboi. Jika itu haju juara umum. Ya, masalah kasus sabu-sabu nauzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi ini kasus kejahatan di masyarakat yang turun naik. Ini ada masalah kasus pencabulan ini, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi berhati-hati, jaga betul-betul putra-putri kita, ya. Dan juga jaga bagi kita seorang laki-laki, jaga betul-betul masalah apa? Jaga mata. Jaga mata dengan baik. Jaga mata dengan baik. Ada masalah dengan laki-laki karena apa? Karena mungkin sering menonton, sering melihat yang diharamkan oleh Allah, maka sampai akhirnya terjadi yang seperti itu, na'udzubillah min dzalik. Jadi iffah. Maka baik tren di tempat kita, anak-anak kita yang masih kecil itu sudah terbiasa pakai baju yang tertutup, walaupun ya masih TK, masih SD, tapi sudah biasakan mereka untuk pakai jilbab tertutup, kalau keluar tertutup. Itu baik pendidikan bagi mereka. Baik sekali, bagus sekali. Ya, walaupun dikatakan kan enggak wajib, Ustaz, memang enggak wajib, tapi pendidikan sejak dini bagi dia. Dan di SD juga harus sudah diajarkan mana-mana bagian-bagian tubuh yang sama sekali enggak boleh dibuka, mana-mana bagian tubuh yang enggak boleh disentuh oleh siapapun kecuali oleh dia atau oleh kedua orang tuanya. Itu ada pendidikan yang harus diberikan kepada anak-anak baik di TK atau di SD hari ini. Ya, diajarkan kepada anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan sampai seperti itu. Demi apa? Demi menjaga iffah, demi menjaga kehormatan anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita lihat pernah juga kisah kejadian ketika Nabi SAW membaiat wanita-wanita untuk masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ya. Nabi membaiat para wanita-wanita untuk masuk Islam. Nabi ketika membaiat mereka, ada beberapa item yang disebutkan oleh Nabi yang enggak boleh dilakukan selaku seorang muslimah. Di antaranya kata Nabi, wala yaznin, dan tidak boleh seorang wanita itu berzina. Jadi ketika Nabi membaiat banyak wanita-wanita di Mekah yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, ya, Nabi sebutkan beberapa hal yang itu harus dijauhi dalam hidup. Di antaranya kata Nabi adalah wala yaznin, dan seorang wanita muslimah itu tidak berzina, kata Nabi SAW. Faghattat nisa' ru'usahum khajalan min hadhil kalimah. Ya. Wanita-wanita Quraisy yang baru masuk Islam di depan Nabi SAW, mereka semua tutup mukanya
mereka menutup muka, ya, malu dengan kalimat zina itu. Malu mereka, padahal yang mereka enggak melakukan, tapi malunya itu terhadap kalimat tersebut. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan kehormatan bagi wanita-wanita yang menjaga diri. Nah, sungguh ini penting sekali, ya. Kejiwaan seperti ini sangat penting sekali. Sampai kemudian Hindun, ya, yaitu Hindun ini istri daripada Abu Sufyan, ya. Sampai beliau yang berani untuk bertanya, ya, awataznil hurrah ya Rasulullah, memangnya seorang wanita yang merdeka itu ada berzina ya Rasulullah? Nah, jadi Hindun bertanya, ya Rasulullah, kita enggak boleh berzina, diharamkan berzina dalam Islam. Memangnya wanita yang merdeka yang bukan budak itu ada yang berzina? Nah, jadi kan istilahnya kalau kita melarang sesuatu seakan-akan itu ada dilakukan di kalangan orang itu. Jadi Hindun mengatakan bahwa memangnya wanita yang merdeka itu ada berzina. Ini menunjukkan bahwa masa orang Quraisy sendiri, orang jahiliyah, kebanyakan yang melakukan perzinaan itu adalah wanita yang merupakan budak. Budak, bukan orang merdeka, hamba sahaya. Hamba sahaya itu yang melakukan. Sedangkan wanita yang merdeka, bukan hamba sahaya, itu betul-betul hina, baik dia takkan puput, dengar kalimahnya matang, dengar kalimahnya itu saja sudah merasa hina gitu. Itu tingkat kehormatannya, saudara yang dimuliakan Allah, ya. Jadi adik-adikku yang masih muda, kalian yang remaja laki-laki juga, jauhi diri kalian daripada hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada zina. Kalian yang ingin berumah tangga, mau mencari seorang calon, begitu juga cari dengan cara yang baik. Cari dengan cara terhormat supaya istrimu terhormat. Kalau seandainya kalian mencari istri dengan cara tidak terhormat, maka istrimu nanti tidak terhormat, menjadi beban hidup kalian. Jadi beban hidup kalian nanti. Karena apa? Cara engkau mencari salah. Cara mencari salah tapi mau cari istri yang baik, enggak dapat. Karena cara kau salah, sesuai dengan pun kawe. Oh, kalau kalian punya kail, kailnya apa, umpannya apa, ya ikan itu dapat. Menyasalah pun salah kawe sengko, haikap le baca. Kenya mana? Kawe kruk, haikap di sengko. Nyo jak minta sengko, tapi pakai kawe kruk, pandai itu. Nyo bahasa Aceh nama. Ya, kruk. Tahu kalian ikan kruk? Bahasa ini siapa itu kruk? Ya. Ya, Mbak. Jadi kalau cara kalian salah, enggak akan dapat wanita yang baik. Tapi Ustaz, dia adalah wanita yang saya suka. Kalau engkau suka sama seorang wanita untuk berumah tangga, cari cara yang benar juga. Kalau seandainya cara kalian salah, dia mau dengan cara yang kamu yang salah itu, wah, itu jadi masalah juga. Nyonya kapalo kan. Ku pakat jak mono pitim jak, ku pakat gede pitim jak. Tapi galak aku ji nyang kapalo nya. Yang berarti nah nyo cara salah tapi dengan cara salah pitim jak sih. Nyo yang kagura. Nanti ke depan jadi masalah hidupmu gara-gara istrimu yang dengan yang kau dapatkan dengan cara yang salah itu. Ya. Kalau memanglah mendapatkan istri yang baik, calon yang baik, maka dengan cara yang benar pula, ya. Jangan hanya kalian memperturutkan isi hati kalian karena sudah suka, pokoknya harus dapat, tembak harus dapat, walau bagaimana cara pun kalian bawa ke sana, bawa ke sini, enggak. Dengan cara yang terhormat. Jangan suka bawa-bawa anak orang. Walaupun item, baik jak, hanjit jak, ya. Karena seorang kalian mungkin sudah jatuh hati kepada seorang wanita, ingin menjadi calon, dijadikan calon untuk kalian berumah tangga. Niat kalian itu benar. Niat kalian itu benar, tapi harus benar juga caranya. Ya, jangan hanya memperturutkan karena dia sudah merasa mau, ya, kalian bawa nyanyi. Tidak boleh. Harus jaga diri juga, harus di depan orang tuanya.
Tapi ustaz dikasih izin sama orang tuanya, ya, ja hukumala dia, ja main-main ururaya, padahal belum sah kalian, ya. Atau masih pacaran, enggak ada pacaran di dalam Islam itu. Enggak ada pacaran di dalam Islam. Enggak bisa kita dekat duduk bersama tanpa ada orang tuanya di tempat yang syubhat lagi, misalkan, itu tidak benar. Itu akan menistai daripada kehormatan anak orang lain, wanita itu. Kalau enggak jadi menikah dengan kamu, apa pandangan orang nanti? Apalagi hari ini CCTV semuanya terpasang. Pernah jalan-jalan sama laki-laki? Pernah. Enggak, atau dijawab tidak pernah. Dapatan CCTV-nya. Pernah kau duduk berdua di kafe ini berdua? Siapa itu? Ya, Kagura. Ya. Hilang kehormatannya. Kalian jaga kehormatan anak orang lain juga, Allah akan berikan nantinya seorang calon yang baik dalam kehidupan kalian. Ya, insyaallah cari cara yang baik, Allah akan utus juga istri-istri calon-calon yang baik bagi kehidupan kalian insyaallah taala. Memang kalau bicara masalah anak muda kita, ya mungkin akan lu terpegah habasi tentang permasalahannya. Kalian juga harus belajar bagaimana untuk belajar memanage perasaan kalian yang suka kepada seorang wanita. Tidak semua wanita yang kalian suka harus kalian dekati. Tidak harus begitu. Tidak semua wanita yang kalian jatuh hati harus kalian miliki. Tidak harus itu. Ya. Asai, sebab ini anak-anak SMA, anak-anak yang baru kuliah, ada dapat dia seorang cewek yang dia lihat bahwa menarik kan, senang tak, pokoknya asai kata ngaji mendum-dum mati, ya. Ya, menang je mutatat aja menanyo payah harus saya miliki. Tidak harus. Bukan begitu. Tidak semua yang kalian suka harus kalian miliki. Tidak semua yang kalian merasa jatuh hati harus jadi milik kalian. Enggak. Tu mobil banyak yang kalian suka, emangnya harus milik kalian semua? Ya. Itu banyak motor-motor, mobil yang orang naik suka jatuh hati kalian, emang harus jadi milik kalian? Enggak harus. Ya. Tapi siapa juga yang harus jadi milik kalian? Nanti pada suatu saat, pada waktu yang kalian telah siap untuk menikah, pada saat itu ada jodoh atau calon yang cocok dengan cara yang terhormat, orangnya terhormat, itulah yang saatnya kalian memiliki. Janganlah memiliki sesuatu pada saat kalian belum mampu. Enggak harus seperti itu. Bahasanya kamu blend, harus dia milik. Tidak harus. Tidak harus kalian mendekatinya. Lupakan saja. Ya, lupakan saja dia. Walaupun apalagi sering update Instagram dengan foto-fotonya yang kapal-lolo. Ya. Kalau kalian dapat fotonya yang cantik-cantik di Instagram, justru ini telah menghilang rasa kehormatan. Karena fotonya yang cantik itu dinikmati oleh semua laki-laki sambil tidur. Jadi hormatilah, dan juga kepada wanita-wanita dan anak-anak kami yang masih remaja, jangan suka update oleh kalian foto-foto cantik kalian itu apa dengan gaya-gaya yang bermacam-macam di TikTok, itu dinikmati oleh laki-laki bejat, ya. Entah sambil duduk, entah sambil tidur. Itu hilang kehormatan kalian. Dan saya kasih tahu bahwa kebanyakan laki-laki yang akan nembak untuk mencari calon itu akan lihat di Instagram, TikTok dan juga Facebook. Ada enggak dia? Kalau makin banyak foto, semakin kamu jauh hatinya. Ya, kalau dia laki-laki yang baik. Ya, jadi janganlah kalian obral dan janganlah hilang harga diri kalian hanya gara-gara Instagram, gara-gara TikTok dan juga gara-gara Facebook. Jaga diri kalian walaupun sambil berjilbab sekalipun, tapi nampakkan kecantikan kalian, iseng-iseng kalian itu akan mengurangi rasa kehormatan yang ada pada diri seorang wanita. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Selamat berhari raya. Jangan lupa tanggal 9 Zulhijjah berpuasa. Puasa mulai hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Karena ada yang tanya nih, Ustaz kapan puasa? Puasa mulai hari Kamis, puasa Senin Kamis, kemudian puasa hari Jumat, hari Tarwiyah atau hari wukuf, puasa juga hari Sabtu, silakan. Jadi 3 hari puasa. Kalau orang Saudi puasa 1 hari, kita 3 hari puasa. Lebih hayya kita nyodom, insyaallah taala. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.